Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sentia Mitra dengan nomor pokok mahasiswa 10123003. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi dan model-model organisasi. Di sini ada pengertian dari sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang mengatur hubungan antar individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menentukan alur komunikasi hierarki dan distribusi wewenang dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, ataupun SDM. Nah, jenis struktur ini memiliki spesialisasi tinggi, efisiensi, dan jelas dalam pembagian tugasnya. Lalu ada struktur divisional, ini berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Nah, keuntungan jenis struktur organisasi ini adalah fokus pada kebutuhan pelanggan atau produk yang spesifik. Lalu ada struktur matriks. Struktur matriks ini jenisnya menggabungkan fungsional dan divisional sehingga karyawan dapat memiliki lebih dari satu atasan. Nah, ini jenis struktur ini fleksibel, meningkatkan kerjasama antar tim. Lalu yang selanjutnya ada struktur tim, yaitu berdasarkan tim kerja fleksibel atau kolaboratif. Nah, jenis struktur ini adaptif terhadap perubahan dan meningkatkan kreativitas. Nah, selanjutnya ada model organisasi. Model organisasi adalah pendekatan yang digunakan dalam mengatur struktur dan sistem kerja sebuah organisasi, yaitu untuk menyesuaikan organisasi dengan lingkungan dan strategi bisnisnya. Lalu di sini ada jenis-jenis model organisasi. Yang pertama yaitu model birokrasi yang memiliki jenis struktur hierarkis dengan aturan yang ketat dan memiliki sifat yang stabil, teratur, dan memiliki kejelasan perannya. Lalu yang kedua di sini ada model adhokrasi atau memiliki jenis fleksibel dan inovatif, yaitu memiliki lebih sedikit aturan dan hierarki. Nah, memiliki sifat yang mudah beradaptasi dengan perubahan. Lalu selanjutnya ada model jaringan. Jenis model ini bergantung pada kemitraan dengan pihak eksternal. Nah, contohnya yaitu memiliki sifat efisien dan hemat biaya. Lalu di sini ada mode virtual. Mode virtual ini beroperasi tanpa kantor fisik dan dengan bersifatnya digital. Ini bersifat untuk hemat biaya operasional dan sangat fleksibel. Nah, selanjutnya di sini ada teori struktur organisasi. Pengertian dari teori struktur organisasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana organisasi itu dibangun, dikelola, dan berfungsi dalam mencapai tujuannya. Nah, yang pertama di sini ada teori klasik, yaitu berfokus pada efisiensi dan hierarki. Nah, ini menurut Henry Fayol dan Max Weber. Nah, contohnya seperti teori Henry Fayol tentang manajemen yang membagi organisasi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu selanjutnya di sini ada teori neoklasik, yaitu menekankan faktor sosial dan komunikasi menurut Elton Mayo. Nah, contohnya itu menurut Elton Mayo menemukan bahwa hubungan sosial dan lingkungan kerja berpengaruh pada produktivitas karyawannya. Lalu yang terakhir di sini ada teori modern, yaitu organisasi sebagai sistem terbuka yang harus fleksibel. Contohnya itu seperti pendekatan sistem yang melihat sebuah organisasi sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang terus berubah. Selanjutnya di sini ada proses desain struktur organisasi. Nah, desain struktur organisasi adalah proses penentuan bagaimana tugas, aliran informasi, dan hubungan kerja diatur dalam sebuah organisasi. Nah, di sini proses desain struktur organisasi itu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan organisasinya, yaitu dengan memahami visi dan misi organisasi. Lalu selanjutnya mengidentifikasi aktivitas utama, yaitu menentukan pekerjaan utama dalam sebuah organisasi. Lalu menyusun hierarki dan pembagian kerja. Ini untuk mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tertentu. Lalu yang terakhir, menyesuaikan struktur dengan kebutuhan organisasi, yaitu seperti memilih struktur yang sesuai seperti fungsional, divisional, atau matriks. Nah, di sini ada prinsip desain struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialis kerja. Ini gunanya untuk pembagian tugas yang jelas. Lalu koordinasi, ini untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian organisasi. Lalu kesatuan perintah, ini
sifatnya memiliki setiap karyawan hanya memiliki satu atasan langsung. Lalu yang terakhir tentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Nah, di sini ada restrukturisasi organisasi. Jenisnya yang pertama, restrukturisasi operasional. Ini untuk mengubah sistem kerja dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu di sini ada restrukturisasi keuangan untuk mengubah strategi keuangan organisasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profit. Lalu ada restrukturisasi strategis, ini untuk mengubah visi dan misi atau model bisnis agar lebih kompetitif. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya. Struktur organisasi menentukan cara kerja sebuah organisasi, lalu model organisasi juga bisa menggambarkan bagaimana organisasi tersebut dikelola. Lalu sini ada teori organisasi itu membantu memahami sebuah evolusi organisasi, dan desain struktur organisasi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, lalu restrukturisasi dilakukan untuk meningkatkan sebuah efektivitas organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.